Pihak keluarga tak terima Gilang Prayoga, 22 tahun, korban yang tewas dikeroyok warga dituduh sebagai maling. Bahkan Azimai Hakim sendiri yang terjadi di Jalan PDAM Lorong Mandi Api 4, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada Rabu lalu sudah dilaporkan ke pihak keluarga ke Polrestabes Palembang di hari yang sama. Pihak keluarga merasa tak yakin jika almarhum Gilang Prayoga diduga hendak melakukan pencurian di salah satu rumah yang berada tak jauh dari TKP. Seperti yang diterangkan sang istri, Cynthia Lestari, 21 tahun, menyebut jika suaminya memiliki pekerjaan di salah satu perusahaan pertambangan batubara di Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Bahkan terkait itu, Cynthia juga menceritakan bahwa sosok yang dari suaminya taklah memiliki permasalahan dengan siapapun. Bahkan pada hari naas Gilang Prayoga, dijelaskan Cynthia bahwa sang suami baru tiba ke kota Palembang setelah bekerja 3 bulan di Muara Enim. Di hari naas itu, Gilang Prayoga hanya hitungan jam berada di rumah sebelum akhirnya pergi keluar. Cynthia juga sempat meminta Gilang untuk pulang melalui pesan WhatsApp yang dijawab oleh Gilang tidak lama lagi. Namun ketika ditanya berada di mana pesan Cynthia sudah tidak dibaca oleh Gilang. Dan alangkah terkejutnya, berselang beberapa jam, Cynthia dan pihak keluarga Prayoga mendapat kabar jika suaminya sudah dilarikan ke rumah sakit Siti Khadijah. Tidak yakin jika sang adik Gilang Prayoga itu hendak melakukan pencurian yang menyebabkan dikeroyok hingga tewas, akhirnya melaporkan ke Polrestabes Palembang. Cindy, saudara korban, juga menjelaskan bahwa berdasarkan CCTV yang berada di TKP bahwa adiknya Gilang memasuki perumahan tersebut sudah dalam kondisi dikejar warga. Kini dijelaskan kendaraan milik Gilang sudah diamankan pihak kepolisian, namun yang menjadi pertanyaan adalah ponsel dari Gilang yang hilang di TKP. Diberitakan sebelumnya terkait kasus meninggalnya seorang pria bernama Rahmat Gilang Prayoga yang dianiaya oleh warga setelah dikeroyok diduga hendak melakukan pencurian. Saat ini Satreskrim Polrestabes Palembang masih mendalami kasus tersebut. Tim Liputan Sumsel TV melaporkan.